Alhamdulillah. Sudah sarapan? Ya. Sudah, Alhamdulillah. Baiklah, sebelum memulai pelajaran hari ini ya, kita belajar fisika hari ini dan tentang berpikir komputasional juga ya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Amin. Berdoa selesai. Siapa yang tidak masuk hari ini? Minahara. Keterangan? Sakit. Ya, kita doakan semoga Minahara lekas sembuh. Amin ya robbal alamin. Ya, baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita ice breathing terlebih dahulu ya, biar membangkitkan semangat kalian untuk belajar. Ya, tepuk semangat bisa? Iya. Tepuk semangat. Semuanya ya, sampai di akhir pembelajaran nanti minimal. Oke, sekarang Ibu ada ice breathing lain ya. Nah, di sini Ibu punya balon, pintar. Balon ini ya, kalau seandainya Ibu tiup ya, Ibu tiup, apa yang akan terjadi pada balon ini? Membesar, apa? Mengembang atau berisi udara. Ya. Ada lagi jawaban lain? Melayang. Nah, anak tak jawab melayang, ya. Sekarang kita buktikan ya, apa yang terjadi jika balon ini Ibu tiup. Ya benar, jawaban Ananta ya, melayang. Tepuk tangan buat Ananta. Ya, jadi kalau dalam prompt AI ya, kalau kalian memberi kata ya, masukkan prompt ya ke dalam AI itu tidak jelas ya, maka hasilnya akan beraneka ragam ya, seperti yang tadi ya. Kemudian satu lagi Ibu contohkan ice breathing. Kalau seandainya balon ini Ibu masukkan ke dalam botol, kemudian Ibu tiup ya. Ibu tiup. Kalau Ibu tiup, apa yang akan terjadi pada balon ini? Ada yang bisa menebaknya? Kempet pulau. Balonnya mengembang, kemudian kempet lagi. Ada lagi jawaban lain? Kira-kira bisa nggak dia ngembang kalau misalnya Ibu tiup balon ini ada di dalam botol? Mengembang seukuran botol. Ada yang jawab tidak mengembang? Tidak bisa mengembang. Ada yang jawab tidak bisa mengembang. Ya. Sekarang Ibu buktikan ya, kalau balon ini Ibu tiup, ya apa yang akan terjadi? Ya, benar Biotri. Ngembang dikit kemudian ngempet lagi. Ya, coba lagi. Tidak mau mengembang sama sekali. Ya, kenapa bisa seperti ini? Karena udara. Ya, tidak bisa. Ya sebenarnya kalau seandainya Ibu tiup ini sebagaimana kuatnya pun ya, sebenarnya tidak bisa mengembang sama sekali. Tadi kenapa bisa mengembang walaupun sedikit? Karena botolnya sudah Ibu lubangi. Ya, ya sudah belajar fisika kemarin ya. Ya karena ada tekanan udara ya, kalau tidak ada sama sekali tekanan udara di dalamnya, maka balon tidak akan bisa mengembang. Ya, jadilah ice breathing 2 kali tentang balon. Sekarang kita masuk ke pelajaran kita ya, tentang pengukuran ya, pengukuran. Kemudian pertama-tama Ibu mau menunjukkan beberapa macam alat ukur ya. Ini Ibu sudah bawa beberapa macam
Yang pertama ibu bawa mistar, sudah familiar ya. Kemudian ibu bawa ini namanya jangka sorong. Ya, ini meteran. Ini apa? Timbangan. Ada lagi? Dacing. Ini neraca, ya. Ya, timbangan boleh, tidak apa-apa. Ada tuh timbangan macam-macam ya. Ada juga timbangan emas ya. Satu lagi. Ini, tahu tidak ini apa? Tidak tahu. Jangka. Ini tadi apa? Jangka sorong, masih ingat ya? Berarti di antara alat ini mana yang kamu tidak tahu? Yang ini tidak tahu. Oke ya, ini namanya mikrometer skru ya. Jadi ada dua alat fisika yang memang kalian kurang familiar ya. Ada jangka sorong dan juga ada mikrometer skru ya. Nanti kita akan mempelajari lebih lanjut bagaimana cara membaca skala pada jangka sorong dan juga mikrometer skru. Nah, ya. Apa fungsinya kita mempelajari pengukuran ini? Ya, ini fungsi dalam kehidupan sehari-hari yang sering sekali kita lihat. Ya, jadi yang pertama kalian lihat ada ibu-ibu sedang menimbang sayur ya, menggunakan timbangan pasar yang tadi disebut dacing. Kemudian ada lagi ibu-ibu dia mengukur suatu lingkaran badan, dia menggunakan pita meteran, ya, yang ibu tunjuk tadi meteran, ya. Nah, jadi dari kedua gambar ini merupakan suatu dari kegiatan pengukuran yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Banyak yang lain ya, tukang bangunan misalnya. Nah, ini ya. Kalian mengenal alat ukur baku. Alat ukur ini ada yang baku dan ada yang tidak baku. Yang tidak baku ada yang tahu tidak apa? Tidak tahu. Alat ukur tidak baku itu ya, kalau kalian ukur meja, ini pakai jengkal tangan, ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7 ya, lebih 4 jari. Itu alat ukur tidak baku. Atau pakai juga ini ya. Nah, ini zaman dulu, zaman piramid, zaman Firaun. Alat ukur inci itu tidak baku ya, karena tidak jari manusia berbeda-beda. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang buntet cik ibu. Ya. Ini alat ukur baku ya. Yang pertama itu alat ukur besaran panjang ya. Yang pertama penggaris atau mistar ya, itu untuk mengukur benda-benda yang lurus ya. Bisa juga menggunakan untuk ukur buku panjangnya berapa, lebarnya berapa ya, pakai penggaris. Kemudian jangka sorong yang tadi ya. Nah, ini digunakan untuk mengukur diameter yang kecil, diameter luar maupun diameter dalam ya. Bisa kita jepit ke dalam ini. Itu menggunakan jangka sorong untuk mengukurnya, karena kalau pakai mistar bisa kita mengukur kelereng, nah ya, berapa diameter kelereng, bisa nggak pakai mistar? Nggak bisa ya, karena bendanya bulat ya, nanti hasilnya tidak tepat. Kemudian banyak yang lainnya ya untuk besaran panjang. Ada juga besaran massa yang tadi neraca ya atau timbangan. Kemudian besaran waktu pakai stopwatch ya, guru olahraga dalam hitung besaran waktu. Kemudian bisa pakai jam ya, itu besaran waktu juga. Besaran suhu, termometer. Kemudian volume cairan pakai gelas ukur. Sudah pernah pakai gelas ukur? Belum ya, nanti kita praktek ya. Oke, kemudian lanjut. Nah, ini ada pertanyaan. Dari beberapa alat ukur tadi ya, manakah yang paling sering kalian gunakan?
Kemudian manakah pula alat ukur yang asing bagi kalian? Ya, coba kelompok 1 tuliskan di papan tulis dari alat ukur tadi mana yang paling sering kalian gunakan dan mana yang asing buat kalian. Katakan. Yang tadi sudah kalian jawab kan, kalian tinggal tuliskan lagi. Ini kau lihat di sini. Lihat di sini alat ukurnya macam-macam. Mana yang paling sering kau gunakan dan mana yang paling asing? Ayo pertama hari ini. Ini pastinya. Ya. Kemudian, nah yang mana? Tidak pernah? Ini tidak pernah tulis mikrometer. Nah, kelihatannya memang belum pernah tahu mikrometer skrup karena cara penulisannya pun tidak tahu. Oke, hari ini kalian semua harus tahu, ya. Lanjut ya. Nah, ini tadi. Bagaimana cara mengukur diameter kelereng sama ketebalan buku? Diameter kelereng itu menggunakan alat yang bernama jangka sorong. Kalau untuk ketebalan buku menggunakan mikrometer skrup ya. Jadi dua alat ini fungsinya berbeda ya. Yang ini untuk mengukur diameter kelereng, diameter dalam benda bulat ya. Diameter luar juga bisa. Sedangkan mikrometer skrup mengukur ketebalan benda ya. Kalau kalian mengukur tebelnya buku kalian bisa tidak pakai mistar? Nih di sini berapa kira-kira? Tidak bisa ya, karena angka ketelitian mistar itu 1 cm ya. Jadi ini pastinya 0, sekian milimeter ya, saking ketipisnya. Apalagi pakai mikrometer skrup bisa dipres benar-benar sampai mendapatkan berapa tebal buku kalian ya pakai alat ini. Nah itu ya. Jadi alat ukur dalam fisika ada jangka sorong dan mikrometer skrup. Jangka sorong digunakan untuk mengukur diameter luar maupun dalam benda dan juga kedalaman suatu benda. Ya, itu cara penggunaannya. Kemudian mikrometer skrup untuk mengukur ketebalan suatu benda. Tebal meja bisa pakai mikrometer skrup juga. Nah, ini 3 kata kunci dalam pengukuran. Ya, kamu sering kalau misalnya ibu kasih pertanyaan, ya, bisa jawab betul galau, tapi nggak ada satuannya, ya. Padahal satuan itu sangat penting, berkaitan erat dengan pengukuran, ya. Mengukur adalah kegiatan membandingkan sesuatu yang diukur dengan alat ukur yang dijadikan sebagai patokan, ya. Kalau besaran, ya, dia segala sesuatu yang dapat diukur dan memiliki angka, ya. Misalnya panjang kan punya angka kan, berapa? Misalnya 5 meter, ya. Massa, ya, massa juga punya angka. Misalnya massa
kalian ya, berat badan kalian ya 50 kilogram ya, ada angka. Kemudian waktu ya angka, suhu juga seperti itu. Nah itu namanya besaran. Sedangkan satuan ya, satuan itu yang ngeringke di belakang dari angka tadi ya. Satuan itu perbandingan atau patokan dalam pengukuran ya. Panjang tadi kan angkanya 5, satuannya meter, seperti itu 5 meter ya. Kemudian kilogram bisa ya, massa tadi berapa, bisa 50 kilogram, kilogram satuan besarannya 50 ya. Kemudian waktu itu juga ya, misalnya 5 detik, 5 itu besaran, satuannya detik, yaitu ya, dan seterusnya. Nah ini dicontohkan kalau kita mengukur panjang jendela. Panjang jendela kita 2 meter ya. Jadi 2 itu adalah nilainya atau besarannya, dan meter itu satuannya. Ya, jadi hari ini ya Ibu akan memberitahu tujuan kita belajar fisika tentang pengukuran. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana cara membaca skala ya pada jangka sorong dan juga mikrometer skrup. Dan kita akan mencoba merancang dan mempraktekannya pada aplikasi fisika alat ukur. Sudah download semua aplikasi? Sudah. Nah, kemudian kita juga akan belajar berpikir komputasional. Apa berpikir komputasional itu ya? Nah, jadi kita akan memecahkan masalah tata cara pengukuran ini seperti seorang detektif komputer ya. Jadi kita akan pecahkan masalah bagaimana cara pengukuran tadi. Nah ini ya, skala terkecil dari mikrometer skrup. Nah itu bagian-bagian dari mikrometer skrup. Silakan kalian perhatikan. Ada landasan, ada skrupnya, ya. Ada skala utama itu yang ada di sana, yang kaca diputar itu skala Nonius. Ada lengan mikrometer, ada timbalnya, ada pemutarnya, ada roda bergerigi, ya. Dan skala terkecil dari mikrometer skrup itu 0,01 milimeter, mili ya, bukan senti. Saking ke akuratnya dia bisa mengukur kecil sekali ya, atau 0,001 cm ya. Kemudian ke jangka sorong itu bagiannya juga ada rahang atas, rahang bawah, rahang sorong atas, rahang sorong bawah, tombol kunci, skala utama, tangkai ukur, kedalaman ya. Itu ya, itu bagian-bagiannya. Dan skala terkecilnya 0,1. Kalau mikrometer 0,01, kalau jangka sorong 0,1 ya, atau 0,01 cm ya. Jadi yang dari ketiga alat ini, kalau misalkan kamu sudah tahu ya. Jadi dari ketiga alat ini yang paling akurat ya, karena skalanya paling kecil itu adalah mikrometer skrup. Nah, ini contoh soal jangka sorong ya. Perhatikan dan hitung skala utama, kemudian perhatikan skala Nonius yang berhimpit. Boleh sambil kamu catat ya cara menghitungnya, karena nanti kita akan menghitung lewat aplikasi ya. Kelihatan nggak itu angka yang di dalam situ, kelihatan nggak? Kelihatan ya. Kamu lihat skala utama itu kamu lihat garis atas sama garis bawah. Nah, angka yang ini sama angka yang di bawah sini, kalian lihat ya, itu ngempetnya di angka 2,4 ya, lihat titik 0 yang ada di bawah ya, 2,4. Jadi skala utamanya 2,4. Sedangkan skala Nonius ya, skala Nonius itu kita melihat garis yang berhimpit, garis atas sama garis bawah itu nyatu ya, dia bersatu. Kalau dia nyatu ya, artinya
Itulah Scalanonis ya. Nah, di situ garis yang nyatu itu ada di posisi yang nomor 7. Lihat posisinya, angkanya yang di bawah. Bukan lihat angka yang di atas. Kalau angka di atas tadi skala utama, angka bawah Scalanonis. Ya, yang angka bawah menunjukkan angka 7. Ya, jadi kita kalikan dengan tingkat ketelitiannya tadi 0,01, jadi 0,07 cm itu skala nonisnya. Ya, jadi totalnya tinggal kita tambahin 2,4 ditambah 0,07. Maka hasil pengukurannya ketebalan benda tersebut adalah 2,47 cm. Ya, ya boleh dicatat. Ada yang sudah selesai? Ini bagian sorong, belum mikrometer sekrupnya. Untuk mikrometer sekrup ya, Ibu punya video YouTube, nanti Ibu kirim ke grup fisika kelas 11. Kalian mulai buka ya. Ya, yang sudah selesai silakan buka HP-nya ya. Ibu sudah kirim link YouTube untuk melihat tata cara pengukuran dengan menggunakan mikrometer sekrup. Silakan dibuka. Sudah selesai, silakan buka. Karena infokus kita kan pakainya dan bisa pakai kuota, jadi selesai. Itu rata-rata.
Selesai. Bisa? Ya. Karena alat ukur dalam lab kita ini terbatas, ya. Mikrometer cuma ada satu, jangka sorong cuma ada dua. Jadi kita tidak bisa praktek langsung, makanya ibu kasih channel YouTube-nya, bisa belajar dari sana, ya. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan silakan, tidak apa-apa. Ayo, ada yang mau ditanyakan dari kelompok mana? Dari video yang sudah kalian simak? Bisa? Bisa ya? Oke, nah jawaban itu yang ibu dengar ya. Jadi nanti kalau kita sudah masuk aplikasi, ibu harap semuanya sudah bisa menjawab pertanyaan ya. Nah, ini contoh soal mikrometer skrup. Tadi di video ada ya. Nah, di sini ibu tunjukkan lagi, itu ada angka ya. Skala utama ada di sebelah sana ya. Sebelah apa itu namanya? Lojong ya. Nah, itu skala utama. Nah, yang noniusnya atau skala putar ada sebelah sini, itu yang bisa diputar ya. Nah, skala utama itu menunjukkan angka 7 ya. Komanya itu bisa dilihat dari garis bawah. Garis bawah itu kan ada setengah-setengah ya, dari yang ke 0 itu, nah 0 terus 0 ya. Nah, itu dia tidak dia terlihat ya. Jadi 7,5 ya. Kalau misalnya garis bawahnya itu tertutupi dengan skala putar, artinya itu skala utamanya 7 ya. Kalau itu 7,5. Skala nonius kita lihat itu yang berhimpit tadi ya. Berhimpit tadi menunjukkan angka yang di bawah kan 20, yang di atas 25. Artinya kan 20, 21, 22, 23 ya, menunjukkan angka 23. Nah, tingkat ketelitiannya tadi ya, kalau mikrometer skrup ini menggunakan milimeter ya. Kalau jangka sorong tadi masih bisa sentimeter. Jadi 0,01 milimeter ya.
23 kali 0,01 itu 0,23 mm ya. Setelah kita tambahin 7,5 ditambah 0,23 maka hasilnya 7,73. Itu pengukurannya. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Kenapa mikrometer sekrup itu hanya digunakan untuk mengukur ketebalan benda? Ya, apakah tidak bisa digunakan untuk mengukur panjang benda? Ada yang bisa menjawab? Tunjuk tangan. Silakan satu saja perwakilan. Fokus di pertanyaan terakhir. Apakah tidak bisa digunakan untuk mengukur panjang benda? Silakan maju. Menteri kelompok berapa? 4. Ini 3. Kelompok 1 yang mana? Belakang. Oh, kelompok 1 mana belakang. Ini kelompok berapa? 6. Oh, ini 2. Ya, perwakilan kelompok, siapa yang bisa jawab? Bisa? Yuk, coba sih. Ayo Riko. Ayo Riko, calon tentara. Sini Riko, jangan malu-malu Riko. Jadi iklan Pak TV. Ayo Riko. Bisa Riko. Kenapa bisa Riko? Tebalan benda yang tidak pulok panjang. Panjang benda namanya Riko. Paku. Itulah salahnya. Kalau paku ya panjangnya itu bisa diukur pakai mistar ya. Kalau ketebalannya itu yang bulatnya itu nah yang diukur itu bisa pakai mikrometer sekrup ya, bisa pakai jangka sarung juga bisa karena bendanya berbentuk bulat ya. Jadi intinya kalau mau pakai meja ini agak tebal ya, bisa itu ya kita ngukurnya pakai mikrometer sekrup. Ukur panjang pakai mistar ya, bisa masih. Tapi kalau benda-benda kayak buku ya, tadi buku yang ibu tunjuk tipis tadi, buku fisika ini ya, itu memang harus pakai mikrometer sekrup Riko ya. Kalau pakai mistar ya berapa misalnya 2 cm atau 1 cm ya, padahal ini masih bisa dipres lagi. Nah, masih bisa dipres lagi kalau pakai mikrometer sekrup ya. Jadi benar-benar akurat. Nah, tadi ya berpikir komputasional ya. Jadi kalian di sini diminta untuk berpikir ya. Jadi bukan hanya duduk mendengarkan setelah itu keluar ya. Enggak ya. Jadi ada 4 pilar berpikir komputasional. Yang pertama ada dekomposisi ya, yaitu kalian memecahkan masalah besar ya. Kemudian yang kedua pengenalan pola, yaitu menemukan keteraturan dalam data. Ada abstraksi, memfokuskan pada hal-hal yang relevan dengan masalah yang dihadapi. Ada algoritma, berpikir dengan menggunakan rencana dan langkah-langkah instruksi ya. Nah, kita fokus pada dekomposisinya dulu ya. Jadi kita di sini memecahkan masalah-masalah besar menjadi kecil, kepingan-kepingan kecil seperti itu ya. Kepingan-kepingan kecil lama-lama habis ya masalahnya ya. Nah, jadi kalau kita mengukur pastinya ada enggak kita tuh kesalahan dalam pengukuran? Bisa kan? Memungkinkan kan? Nah, dari situlah kita berpikir. Jadi faktor apa saja yang bisa menyebabkan kita itu salah mengukur? Kira-kira faktor apa lah? Nyari kegeser, nariknya tergeser banyak, bisa jadi ya.
Kemudian apa lagi lah kira-kira masalah-masalah yang bisa terjadi kalau kamu salah ngukur? Salah masuk ke angka bisa, ya. Kemudian apa lagi kira-kira bisa menyebabkan kesalahan dalam pengukuran? Banyak ya, banyak faktor yang bisa. Kalian bisa salah membaca skala, salah menggunakan alat ukur. Seharusnya kalian menggunakan jangka sorong, kalian pakai mikrometer skrup misalnya, ya. Itu bisa terjadi seperti itu, bisa saja. Tapi bagaimana kalian bisa mengatasinya nanti, ya. Berarti sudah selesai sampai sini, kita langsung praktek, ya. Ibu bagikan lembar kerja siswa LKPD, masing-masing siswa satu, masing-masing kelompok maksudnya satu LKPD. Kalian kerjakan secara berkelompok, ya. Satu ada yang mencari jawaban, ada yang tulis, ada yang bagi ya, berarti tulis, ada yang cari jawaban. Kalian gabung coba gabung ke sini jadi masing sini jadi, atau muter langsung mulai muter ke sini, muter kursinya pak ya, jadi tidak ya, jadi gabung sini kalau udah kali lagi masuk satu nanti iya benar ya. HP-nya jangan lupa, ada kan kuotanya? Ya, buka aplikasinya. Sudah dibagikan LKPD ya. Dalam LKPD ini ada beberapa pertanyaan ya. Ibu pandu biar bisa mengerjakan. Yang pertama kalian buat nama kelompok. Kemudian ada pertanyaan, kalian akan mengukur satu benda yang sama, ya. Kalian mengukur satu benda yang sama. Misalnya buku bawa galau kan, ya. Kalian ukur benda ya, buku. Menurut pendapat kalian, apakah hasil pengukurannya sama atau berbeda? Ya, kalian gunakan dua alat ukur, ya. Bisa menggunakan mistar satu, yang kedua pakai meteran boleh, ya. Pakai jangka sorong boleh, meminjam mikrometer skrup. Kalian tidak diminta mengukur, tapi kalian membandingkan ya. Ya benar, menggunakan alat ukur, dua alat ukur. Kemudian apakah hasil pengukurannya sama atau berbeda? Ya, itu pertanyaannya. Ya, kalau sama ya buat sama, kalau berbeda katakan berbedanya angkonya berapa. Ya. Kemudian untuk yang nomor 2 itu tinggal kalian centang baik. Ya, kolom nomor 2.
Jadi besaran benda yang diukur ya itu kira-kira pakai apa? Pakai mistar, apa mikrometer sekrup, apa jangka sorong. Tebal buku pakai apa? Lebar buku pakai apa? Panjang buku pakai apa? Ya. Nah kemudian nomor 3 ya, nomor 3 baru kalian menghitung itu menggunakan tadi aplikasi tadi. Dengan mikrometer sekrup kalian coba ya masukkan berapapun angka yang kalian inginkan ya. Kalian cari hasil pengukurannya berapa. Karena kalau kalian masuk ke muternya berapa, ya kalian masuk ke beda, jawabannya pasti tidak dapat ya. Lalu kemudian kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya apa? Terserah kalian bikin ya. Namanya juga kerja kelompok. Ya. Apa? Dia sudah ini. Rike. Dia boleh ukur apa namanya? Pena boleh. Ukur macam itu nih. Ukur buku. Ayo ini. Itu tuh. Cerah. Ukur meja. Boleh ini ada sorong boleh. Saya namanya apa? Tak. Pantainya kalau pakai jangka sorong berapa? Kalau pakai ini bisa kawan tadi gantiannya. Jadi ada yang jawab nomor 2, ada yang jawab nomor 3, nah buka alat ukurnya, jadi cepat jawabnya. Tadi sudah buka saya nangka tadi, nah dapat dah.
Skala utama 0,7. Skala minusnya lihat yang berengket dari atas ke bawah. Ini yang empat ini. Empat, kalau minusnya 4, mana ya? Skala utama 4 senti, skala minusnya bukan skala utamanya 0,7. Nah, ini ditambah tingkat ketelitiannya tadi 0,01. Saya lagi koma ada 0,1. Ya 0,7 ditambah 0,04 sama dengan 0,74. Nah, 0,74 kebalannya sentimeter. Kebalan buku fisika. Tapi jangan kasih orang. Coba membandingkan lagi kalau pakai mentah. Kira-kira berapa yang terpinjam? Dan sudah bisa. Pakai meter berapa? Mulai dari 0 ya. 0. Dapatlah 0,9 sentimeter. Nah, beda kan? Sentimeter. Itulah. Jadi mana yang akurat? Kenapa beda? Karena buku ini kan tidak dipres. Yang akurat justru 0,74 tadi. Ya, kalau 0, ini kan 0,9, hampir mendekati 1. Nah, justru tidak ibu tekan ya. Coba tidak ibu tekan. Nah, 1 senti dia sebelnya. Ya, coba ibu melarat lagi. Nah, 2 senti. Ya, jadi tidak akurat digunakan untuk mengukur ketebalan
benda yang ini yang beda akurat, ya. Ini mau oh ini nih, ya. Nah, tulis di sini, dengan menggunakan yang kasorong dan mistar, ya, kami mengukur buku. Yang didapatkan ketebalan buku sekian, ketebalan dengan menggunakan kasorong ini hasilnya, dan mistar ini hasilnya. Menggunakan mikrometer struktur. Yang diameter lereng itu buat ini tadi bisa pakai mikrometer. Tidak, yang kasar. Mana ada kamu kan? Yang kasar. Ya, ada yang sudah selesai? Belum? Masih ke aplikasi? Ya. Ke kesimpulan ini. Kebalan buku nih. Jadi sudah kan? Ini misal. Mana ada yang sama? Oke. Tidak wajar lah ngukur ketebalan buku pakai meter. Ini ada aplikasi. Oh itu mikrometer itu. Baca iya sudah jadi lah. Yang baca lah. Ini tambah magnesium.
Satu ya? Satu kali 0,1 berarti 0,1. 0,1 tambah 7. Satuan milimeter, mm. Coba bantu lagi dengan pakai ini, tidak bisa. Mana tadi? Pena yang kamu ukur tadi? Nambah. Udah kuat kamu itu ya? Tidak nyampe. Mau kembali 5 senti. 5 senti. Nah, pakai star, star ini ada sorong. Nah, satunya beda ini senti. CM senti, CM. Ini ya. Ini sorong. Salina di sini. Oh, pakai ini, pakai ini mikrometer skrup. Mikrometer skrup. Itu dicentangin. Ya. Jauhnya mikrometer. Ya, kelompok 3 sudah selesai, ada lagi ngumpul. Yang ini untuk di sini lah, perbandingan 2 alat ukur. Yang ini yang sorong senti 3 loh. Kalau mikrometer skrup tadi milimeter. Yang ke sorong satuannya senti ya. Kalau mikrometer skrup mili. Ini Zibira fokus ke sini. Zibira ini putar-putar. Oke, kemudian klik. Ada yang klik. Nah itu, iya tulis berapa itu. Iya masukkan angka. Ya. Angka yang depannya kita ada berapa? Ya Allah.
Kau. Dua. Oi, jauh. Kali enam kalian. Ini kan sudah tahu kan hasil. Macam Cek belum mandi. Udah ya, biar bisa dipresentasikan. Itu kan dulu. Jatuh dari situ. Nah ini. Ganti nih.
di mikrometer sekian. Oh, langsung hasil ya. Masih mantap. Tapi Masih ini kamu nak mana itu jadi. Sudah. Oke, kumpul. Chào lời với Nam Bộ. Simpulannya sudah? Berapa tadi? Dua. Coba coba. Ya. Dia nih. Satu, dua, tiga. Ini sudah kelompok lagi. Nah, kita nah, ada nih ada. Itu kita baca. Sudah ya? Kita presentasi ke Jangan depan. tahan langsung aja. Kelompok 3 sudah, kelompok 6, kelompok 4, kelompok 2. Satu yang belum ya? 3. Gimana? Kelompok 1? Sambil ya, tidak apa-apa ya. Sambil mencari. Silakan maju kelompok Ibu Acak ini ya. Kelompok 6, kelompoknya Tian Hadi, Olan Khalifah, Haris Pratama, Yunita Kanza, Fitri Atika, dan Minahara. Minaharanya nggak masuk. Ya silakan, ayo maju ke depan. Presentasikan jawaban kalian. Ini baca lagi. Ayo baca. Yuk maju galau. Namanya presentasi. Mau pakai mic boleh? Tes. Pasir Pantau.
Ya, silakan. Sampai ngomong. Baca ini. Alat. Satu. Kelompok kami. Pengukuran. Satu. Kalian akan mengukur sama dua benda yang sama dengan menggunakan dua alat ukur yang berbeda. Inilah tindakan kalian apakah hasil ukuran sama atau berbeda. Jelaskan alasannya. Dengan kami menggunakan jangka sorong dan besar, kami mengukur kebebalan itu. Jangka sorong mendapatkan 8,1 meter, sedangkan besar 09 cm. Dua, istilah tabel berikut. Berdasarkan hasil pengukuran kalian. Ia memang kelereng. Diameter 1, diameter kelereng. Meter sub. Ketebalan ditulis menggunakan jangka sorong. Hasil pengukuran yang kalian dapatkan pada saat aturan yang digunakan aplikasi itu skala utama 7,5 mm, skala modus 23 kali 0,01. Hasil pengukuran 7,73 jangka sorong skala utama 0 cm, skala nonius 4 cm. Hasil pengukuran 0,74. Kesimpulan, menurut kami memakai jangka sorong lebih akurat dibandingkan menggunakan pisa. Iya, tepuk tangan buat kelompok 6 ya. Ya, terima kasih kelompok 6, silakan duduk. Iya. Jadi sudah benar ya, jawaban dari kelompok 6 tadi lihatnya dia mengukur pakai jangka sorong sama mistar ya, perbandingannya terlihat sangat signifikan. Jangka sorong mereka dapatkan 0,74 cm, sedangkan mistar mereka mendapatkan 0,9 cm, sedikit lagi nak 1 cm ya ketebalan bukunya. Jadi bisa dipastikan menggunakan jangka sorong lebih akurat daripada menggunakan mistar kalau untuk mengukur ketebalan benda ya. Nah ini juga jawabannya sudah benar ya. Ada nomor 2 salah. Diameter kelereng itu pakai jangka sorong, tebalan buku itu pakai baru mikrometer skru, terbalik ini ya. Itu nomor 2. Nomor 3 juga benar. Ya, sekali lagi tepuk tangan buat kelompok 6 sudah berusaha. Yang lainnya juga ya, yang lainnya juga sudah berusaha dengan baik ya. Terima kasih ya, dan berikan aplaus untuk diri kalian semuanya masing-masing. Iya. Oke, selanjutnya kita bagi lagi, tadi sudah kelompok 6 ya. Sekarang kita refleksi. Silakan dari kelompok berapa nih? 3, kelompok 3 silakan maju untuk refleksi. Apa yang paling berkesan dari pengukuran hari ini? Silakan utarakan dalam Iya, yang paling berkesan hari ini. Yang paling berkesan hari ini kami mengetahui tentang alat pengukur, yaitu ada sorong, bisa dan mengetahui dan mengukur dengan bendanya masing-masing. Seperti mengukur sebuah buku, kita memakai mistar untuk mengukur bendanya atau panjangnya, dan memakai mikrometer skru untuk mengukur tebal buku tersebut. Yang pertama kan? Iya. Sudah. Oke, terima kasih. Terima kasih kembali cantik ya. Nah dari sini kita tarik kesimpulan ya. Bagaimana kalian
kalian berpikir komputasional itu bisa memecahkan masalah kebingungan kalian, ya, dengan cara mengukur tadi, ya, yang tadinya tidak mengerti, ya, setelah kalian belajar bersama-sama, urutkan bagaimana cara mengukur yang benar, akhirnya ketemu jawabannya, ya. Nah, itulah pentingnya kalian berpikir kritis, ya. Kalian, kemampuan kalian untuk memecahkan masalah itu penting. Jangan dikit-dikit saroningan fisika. Tak baca aku pakai alat ini. Apa dia puluh yang keseluruh ini? Apa puluh mikrometer sekrumi? Ya, apa dah pakai mistar baik? Itulah tahu aku mistar pula. Ya, ternyata di luar sana masih banyak alat-alat lain, ya. Oke, baiklah. Kesimpulannya. Nah, ini kesimpulannya. Kita baca sama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Pengukuran adalah dengan mengukur kita dapat dan sesuatu atau satuan, ya. Terus dengan menggunakan prinsip dekomposisi dan pengenalan pola berpikir komputasional, setiap kelompok menganalisis masalah yang ditemukan ketika praktikum dan mengidentifikasi apa yang seharusnya dilakukan, ya. Ya, beri aplaus untuk kita semua sekali lagi. Ya, kira-kira di akhir pembelajaran ini masih semangat? Kita tepuk semangat lagi, ya. Ya, tepuk semangat. Semangat. Iya. Nah, di akhir pembelajaran Ibu punya asesmen, ya, pertanyaan yang kalian harus jawab, ya. Pertanyaannya tidak susah, ya. Sama cak yang Ibu jelaskan tadi lah. Untuk mengukur besaran pokok panjang menggunakan apa? Kecuali, ya, ada kata kecuali, ya. Kemudian ini, ya, nomor 3 misalnya. Putra mengendarai sepeda motor dan kelaju 60 km menuju sekolah, berangkat pukul 6.25, tiba pukul 6.35. Alat apa yang digunakan untuk mengukur kelajuan sepeda motor, ya, dan seterusnya. Silakan dijawab. Ya, yang belum selesai dapat hadiah balon. Belum selesai dapat balon merah putih. Iya, kelompok berapa tadi? 4. Kelompok 4 dapat hadiah balon merah putih. Kenapa yang belum Ibu kokok? Masih. Ya, sudah selesai semua. Pintar, ya. Iya. Baiklah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, apakah kalian punya pertanyaan? Ya, kalau ada pertanyaan silakan, jangan ragu, utarakan. Tidak ada? Tidak ada.
Ya, terima kasih ya. Sekarang kita berdoa terlebih dahulu sebelum mengakhiri pembelajaran. Rike, pimpin doa. Oke, amin ya rabbal alamin ya. Untuk pertemuan selanjutnya ya, Ibu minta kalian ketika Ibu masuk nanti kalian ukur ya, kira-kira perjalanan kalian dari rumah ke sekolah itu berapa meter ya, kalau yang jalan kaki ya, kalau yang naik motor itu kira-kira lihat dari speedometernya ya, kira-kira berapa kilometer lah kamu tuh ya dari rumah ke sekolah ya, itu tugasnya ya, nanti Ibu tanyakan pas awal pembelajaran selanjutnya ya. Terima kasih semuanya sudah belajar fisika hari ini dengan baik ya. Ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.